Atau aku tunggu aja, soalnya kan janjiannya kan di sini. Tinggal 8 menit lagi sih. Telepon nggak? Nggak usah deh, kita tunggu di sini aja. Tuh. Itu bukannya yang lagi PDKT-an sama Noval ya? Kok pakai jaket ojol sih? Sama jangan-jangan emang kerjanya jadi ojol. Sok-sokan aja di depan si Noval dia jadi wanita berkelas, nggak taunya kayak gini. Hai, ya ampun. Ini Hai. siapa yang namanya aku lupa? Terserah mbak. Yang lagi ini ya? Mau ojek? Enggak sih. Kerjanya jadi ojek? Iya. Ojek online ya? Iya mbak, bener. Udah lama ngojeknya? Ya lumayan Ya. sih. Gimana Oh, mbak? kamu yang deket sama Noval? Ya dibilang kenal, ya bisa dibilang kenal banget sih sama Noval. Oh, temennya Noval mbak. Oh, nggak ada urusan sih sama kamu, mau temennya kayak apanya. Yang penting ya aku kenal lah sama dia. Katanya yang deket sama Noval itu semuanya wanita berkelas ya? Setahu aku sih gitu, tapi kok yang ini kok kerjanya jadi ojol? Ya emang kenapa masalah gitu, nggak ada halangan ya bakal aku pepet terus. Tapi kamu tahu kan kalau Noval itu sebenarnya bos muda? Iya, aku tahu kok. Sebenarnya aku dari awal udah sadar diri. Cuma Novalnya pengen tetap kita berjalan terus. Jadinya Ya ampun, kamu kepedean banget ya? Kamu gak nyadar kamu siapa? Kamu tuh gak ada cocok-cocoknya sama Noval. mbak, namanya jadi jodoh itu nggak ada yang tahu. Siapa tahu aku udah di Noval nanti. Oh, kamu berharap kamu bakalan jodoh sama dia? Ya nggak berharap sih ya. Cuma kalau boleh ya aku berharap juga. Ya Soalnya kan ampun, siapa sih mbak enggak. yang nggak mau sama ya Mas Noval, udah ganteng, banyak duit dan penyayang lagi. Tapi kamu belum tentu ya dikenali sama orang tuanya, karena orang tuanya tuh bener-bener nyari menantu yang high class, bukan yang jadi tukang ojol kayak gini. Ya siapa tahu nanti selagi aku masih bisa berusaha, aku dapat kerja, hidupku enak, terus aku dilamar. Sumpah kamu tuh kayaknya abis kejedot pintu deh kepalanya, jadi kamu tuh terlalu banyak menghayal. Kamu tahu nggak? Kamu tuh ngomong sama siapa sekarang? Siapa? Kamu nggak tahu? Aku cewek pilihan dari Ibu Noval. Oh, berarti mbaknya Jadi itu... bisa dibilang aku tuh sebenarnya lagi berhubungan sama Noval, lagi menjalin hubungan. Bentar, cewek pilihan Ibu Noval, berarti ibunya Mas Noval dong yang mau. Ya kan, Noval kan iya, ibunya tuh satu-satunya harta yang paling berharga buat Noval ya. Berarti kalau pilihan ibunya berarti pilihan yang terbaik buat Noval. Tapi mbak nggak ada hubungan kan sama si Noval? Aku itu pacar Noval. Oh ya? Mana sih? Bukannya Noval itu bilang nggak punya pacar ya? Ya kamu aja kali salah denger, atau kamunya aja nih yang ngarep Noval nggak punya pacar. Sebenarnya dia punya. Tapi beneran Noval tuh bilang kalau dia nggak punya pacar saat Udah, ini. mending kamu jauhin Noval. Kamu nggak sebanding sama Noval, kamu nggak setara ya. Mbak, kalau Noval nggak mau sama aku, gimana? Oh ya ampun, kamu tuh dari tadi kepedean terus deh. Aku yang awalnya pengen mundur, tapi Noval pengen aku tetap ada di samping dia. Kamu tuh dari tadi aku udah ngomong Noval itu bos muda. Sedangkan kamu apa? Kamu cuma tukang ojol. Mbak, jadi cewek jangan saling ngerendahin dong. Mana sama-sama cewek kan? Ya karena sama-sama cewek, harusnya kamu tahu dong, kamu sadar diri. Aku pacar Noval, kamu seharusnya menjauh. Aku dari jadi awal, pelakor kayak gini. aku dari awal udah sadar diri dengan posisiku sekarang. Cuma Novalnya aja pengen aku tetap di sampingnya, ngerti nggak sih? Ini cewek ini emang cewek gila ya dari tadi. Kamu tuh ngomongnya ngantur mulu. Udah tahu Noval itu punya pacar, ya udah, kamu terima aja kenyataan. Yang aku tahu, Noval itu nggak punya pacar dan aku udah denger dari telingaku sendiri. Kalaupun Noval udah punya pacar, bener-bener udah punya pacar, aku nggak mungkin mau deketin dia karena aku sama-sama wanita. Aku nggak mau nyakitin sama-sama wanita. Ya siapa tahu kamu emang bener-bener ngejar-ngejar Noval, padahal Novalnya nggak mau sama kamu. Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Ya. Mbak dia. Aku bukan tipe cewek yang suka ngejar-ngejar cowok, apalagi dia orang kaya. Itu bukan aku banget. Nah, ini momen pas banget karena ya Mas Noval udah ya berada lah, dia mandiri, dia sukses. Awalnya aku udah sadar diri, aku nggak mau deket sama dia karena posisi aku sekarang seperti ini. Cuma Mas Noval tuh pengen aku tetap di sampingnya. Ya udah, aku tetap gas terus. Aduh, bilang aja deh kamu sebenarnya pengen dinikahin Noval karena kamu pengen numpang hidup. Karena pendapatan kamu sebagai ojol nggak cukup, ya kan? Mbak, tolong ya, aku juga punya harga diri dan aku nggak serendah apa yang Mbak omongin. Ya kalau kamu punya harga diri, mending kamu pergi dari hidup Noval. Si jadi Ya. cewek nggak tahu diri banget. Iya. Kamu tuh kapan utangnya bayar? Ngajak aku ketemu kamu di sini. Rumahnya juga nggak ada nih orang. Nanti aku bayarnya, oke, janjian lagi di sini ya. Nanti gimana? Ya nanti, duitnya kan belum ada. Kamu cuma janji-janji terus nggak bayar-bayar. Pacar aku tuh banyak duit. Nanti kalau pacar aku datang, aku bakal minta sama pacar aku. Serius ya? Ya, Saja bohong nanti. Mau sampai lagi ke rumahnya kamu. setelah kamu dia mau disamperin kemanapun. Udah, nanti aku tag aja. Bayar. Iya. Awas. Mbak, punya utang? Apaan? Utang apa? Nggak ada. Loh, nggak tahu, tadi aku sekilas dengar Mbaknya ditagih, berarti punya utang kan? Ah, itu tukang tagih anu. Mbak, kalau PDKM. kamu itu punya utang, mending dibayar deh. Kasian juga dong yang nagih. Orang nagih itu lebih capek daripada orang yang minjem. Udah ceramahnya.
Iya, aku nggak ceramah sih kalau mbaknya emang punya utang, mending dibayar. Di sini malah ngerendahin aku yang pekerjanya kayak gini. Ya aku bakalan bayar, tapi kan nggak sekarang. Nanti kalau pacar aku nih, bos muda itu sudah ada di rumah, dia jemput aku bakalan minta duit sama dia. Oh, jadi mbaknya kalau aku, menurut aku sih ya, ini mbaknya pengen sama duitnya Mas Novel aja. Ya enggak lah, aku tuh emang cinta Novel apa adanya. Tapi mungkin Mas Novel nggak mau ya sama mbaknya. Kamu tuh dari tadi keterlaluan banget ya, lancang aja jadi cewek. Ya. Itu bukan urusan kamu itu orang asing. Kalau aku udah kenal sama keluarganya, ibunya Novel pun sayang sama aku. Ya aku berharap nanti aku bisa dikenalin sama keluarganya sih. Gila, nggak bakalan. Dikenal sebagai apa? Sebagai ojol pribadi. Mbak, nggak ada salahnya orang mau berusaha. Lagian aku selalu berdoa kok semoga ya aku jodoh sama Mas Novel. Sedikit banyak, kalaupun aku nanti misal, insya Allah aku jadi orang sukses, aku nggak bakal ngabisin uang Mas Novel. Aku bakal mengelola uang-uang itu dan kita menatang untuk masa depan kita. Ini dari tadi kamu tuh ngelantur mulu deh ngomongnya. Hah, belum juga dinikahin. Kamu tuh nggak bakalan dinikahin sama dia. Kamu tuh cuma kenalan kayak biasanya aja sama Novel. Kalau aku udah kenal sama ibunya. Terus Mbak ngomong kayak gitu, Mbak dinikahin sama Mas Bentar Novel? lagi aku mau tunangan kok. Ya, kita lihat aja nanti siapa yang bakal dibuat benar-benar serius sama Mas Novel. Aku atau kamu? Kan gila. Kamu ngapain di sini? Iya, gue nungguin Mas Novel di sini. Aku udah janjian. Ngapain? Kenapa, Mbak? Mending kamu pergi aja. Novel nih janjian sama aku juga di sini. Oh ya? Mending kamu pergi aja. Kamu nih narik ya, biar kamu banyak duitnya. Pulang. Apa? Mas Novel janjian sama kamu? Ya iyalah di sini. Dia bilang mau jemput aku di sini. Sayangku, cintaku, aku mau jemput kamu. Kamu mau beli apa? Nanti kita ke mall ya, gitu. Pergi nggak? Atau nih aku panggil satpam di sini. Biar kamu diusir. Tapi beneran Mas Novel janjian sama kamu? Ya iyalah janjian sama aku. Si nanya lagi, di sini nih bukan pangkolan tukang ojek. Jadi kamu mending pergi aja, kamu narik sekarang biar dapat duit. Sana. Udah kalau gitu, Mbak. Aku pergi dulu ya. Nanti misal kamu ketemu sama Mas Novel, udah nggak usah bilang kalau ketemu aku di sini. Ya udah, nggak penting juga buat Novel sih. Yang banyak ya nariknya biar dapat duit banyak, biar bisa beli beras. Halo, ada apa dia? Kamu kok telepon aku spam-spam kayak gitu? Akhirnya Val, kamu angkat juga telepon dari aku. Udah, nggak usah basa-basi dia. Kamu mau apa? Val, kamu yakin mau deket sama cewek yang tukang ojol itu? Maksud kamu apa dia? Udahlah, kalau kamu nggak ada kepentingan, nggak usah telepon spam-spam kayak gitu. Val, kamu tuh nggak sebanding sama dia. Dia tuh cuma tukang ojol aja, nggak cocok sama kamu. Kamu itu setaranya sama cewek-cewek yang berpangkat. Cuma mau ngomong kayak gitu kamu. Ya, udahlah. Mau PDKT-an aku itu ojol, mau apapun itu, nggak peduli. Oke? Udah, nggak usah gangguin aku. Ya tapi kan Val. Saja kamu Val. Hah? Itu kan si ojol. Wah, mobil siapa tuh? Wah, apa jangan-jangan itu mobil udah dapat dari si Novel nih, udah dibeliin. Nggak bisa dibiarin nih. Berani-beraninya ya kamu sekarang, udah lancang kamu. Kamu udah mau rotin si Novel kan? Ini mobil si Novel kan? Mbak, kamu kok tahu kalau aku ada di sini? Ya aku nggak sengaja aja lewat di sini, kelihatan kamu, si tukang ojol. Mau apa nyamperin aku? Ada kepentingan? Aku mau nanya, ini mobil siapa? Mobil Novel kan? Kamu udah lancang ya? Sekarang udah berani-beraninya minta sana-sini sama Novel? Mbak, udah ya. Yang terpenting, ini bukan mobil Novel dan aku bukan hasil ngolot ini sama Novel. Dan ini bukan mobil aku. Terus mobil siapa? Emang bener? Hah? Bener ini Iya. bukan mobil si Novel? Yakin? Yakin lah, ini mobil saudara aku pinjam aja. Pinjem nggak malu. Tapi aku emang udah menduga sih kalau ini emang bukan mobil kamu. Karena seorang ojol nggak mungkin punya mobil dan nggak mungkin mampu punya mobil kayak gini. Nah, kan banyak tahu. Ini kalau gitu, pergi dari sini. Tapi awas ya, kalau sampai aku tahu kalau mobil ini kamu habis dapat karena morotin Novel, aku nggak bakalan tinggal diem. Camkan itu. Assalamualaikum. Kamu udah tadi? Lumayan sih, tadi kan aku nungguin di sana. Ya maaf aku, ya agak telat sedikit, barusan masih ketemu orang. Oh ya, kamu kenapa? Dadakan pengen ketemu aku? Val, aku mau langsung aja ya sama poinnya. Udah ada yang nyampein sama kamu nggak tentang kepribadian aku dan pekerjaan aku? Cip, udah ya, kamu nggak usah urus masalah itu. Oke, dia itu memang mantanku yang terus-terus ngejar aku. Tapi aku nggak peduli. Dia mau ngomong apa. Dan oke, jujur, dia udah telepon aku tadi, spam aku. Ya aku angkat, aku pikir ada apa. Ternyata dia cuma bilang kalau kamu seorang ojol. Terus dengan kamu dengar cerita seperti itu, kamu pribadi gimana sama aku? Cip, aku kenalan sama kamu, aku deket sama kamu, itu bukan tentang pekerjaan kamu. Ya aku mau jujur dari awal, kalau kita ada jodoh, kamu nggak bakal kerja. Sekarang kamu mau ojol, mau apapun itu, aku nggak peduli. Karena
Tugas seorang laki-laki itu kerja untuk tanggung jawab. Makasih ya. Kamu mau apa adanya sama aku. Aku pikir kamu udah jadi orang sukses, udah ada orang berada, kamu bakal pilih-pilih dan kamu bakal ya seenaknya. Cit, mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu. Tapi kalau prinsip aku, adablah yang utama. Dan aku akan kenalan sama seorang wanita itu tetap pakai adab aku. Karena kamu ojol, aku jadi seenaknya tidak, Cit. Aku akan sama. Ya aku akan mencintai kamu nanti kalau kita ada jodoh, bukan karena pekerjaan dan fisik kamu, tapi tentang adab kamu juga. Oh, sorry ya, tadi aku sempat ngomong sama Mbak Diah tadi kalau iya aku tadi udah dicaci maki, udah direndahkan serendah-rendahnya. Masa iya? Beneran. Dan aku tadi sampai, ya ampun, ya orang kok gini banget. Udah, kamu jangan ambil hati ya. Dan Jadikan hinaan dan remehan orang itu adalah motivasi untuk kamu jadi lebih baik ke depannya. Ya, dan kamu tahu nggak aku jawab gimana? Mbak, aku awalnya tuh udah tahu posisi aku dan aku sempat mengundurkan diri, tapi Novo tetap aja terus mau ada di samping aku. Udah, diam. Aku tuh jawab kayak gitu. Tetap jadi orang baik dan ya jadi diri sendiri aja. Makasih ya, Om. Kamu benar orang baik. Oh, permisi, Mbak Citra. Sekarang ini sudah tanggal melebihi jatuh tempo Mbak Citra untuk bayar hutang sama saya. Bentar. Mas, kamu siapa? Bukan urusan sama kamu. Citra itu urusan saya. Udah. Emang Citra punya tanggungan berapa sama kamu? Mbak Citra ini punya tanggungan sama bos saya 7 juta. Oke. Dan itu harus sekarang dilunaskan. Betul, saya Oke. kan sudah bilang, saya kasih waktu dulu. Udah. Citra ini urusan saya. Karena dia adalah calon istri saya. Jadi biar saya yang urusin semua. Mana? Val, nggak perlu, Val. Udah ya? Siap, Dan salam buat bosnya. Makasih sudah ngasih pinjem Citra. siap. Terima kasih. Val, kok kamu bayarin sih? Jadinya kan aku punya utang budi dan utang duit sama kamu. Cit, udahlah. Aku kenalan sama kamu itu serius. Jadi tanggung jawab kamu adalah tanggung jawab aku. Tapi ini kan di luar kamu nggak tahu duitnya itu buat apa. Wah, Udah. kamu yang ganti. Kedepannya kamu berusaha jadi lebih baik aja. Gak usah pinjem-pinjem sana sini. Oke? Ya aku kemarin tuh pinjem, aku butuh banget. Udah ya. Jadi kamu jangan pernah punya utang sama aku ataupun balas budi sama aku. Enggak, tapi aku harus ganti, itu nominal yang gede banget, 7 juta. Tugas kamu yakinkan aku untuk kamu jadi calon istri aku. Tapi Val, Udah yuk, kita pulang yuk. tapi aku nggak pantas sama kamu, Val. Cit, udah. Aku kenalan sama kamu bukan dari pekerjaan maupun latar belakang kamu apa, tapi dari hati kamu. Kalau kamu tulus sama aku, secepatnya ya aku akan nikahin kamu. Udah yuk, pulang yuk. Ya udah, mobil aku di sana. Val, ini kamu kemana? Ini nih mobil dia. Dia tuh ya mau ngelabuin kamu. Hati-hati nanti diporotin loh sama dia. Dia, kamu mau sampai kapan gangguin hubungan aku sama Citra? Kamu nggak gangguin kok. Emang kalian ada hubungan? Ya, dia calon istri aku. Udahlah, kamu stop, nggak usah ya. Nggak usah gangguin kita berdua, nggak usah fitnah Citra. Udah, Citra memang ojol, tapi aku mau sama dia. Hah? Val, kamu tuh kan bos muda, masa mau sama dia? Mau bos muda, mau pejabat, mau apa. Kalau tentang istri itu nggak ada bedanya. Oke? Tapi kamu nggak mau ngasih. Bentar. Kamu bilang ini mobil dia. Iya. Cit, maksudnya kamu mau mobil ini? Iya, tapi aku pinjem. Nah, Val, dia tuh ya bilang mau apa tadi pinjam sama saudaranya. Padahal dia itu emang sengaja pinjam dari saudaranya buat ngelabuin kamu. Ngaku-ngaku sebagai orang kaya. Tujuan aku tuh nggak ke sana. Tadi emang karena nggak ada kendaraan lagi, jadi nggak mau aku pinjem sama saudara aku. Dia, udah ya. Kamu tolong pergi dari sini dan satu pinta aku. Kalau kamu memang butuh sesuatu bilang, ya. Tapi aku minta satu, jangan gangguin aku. Aku akan secepatnya nikah sama Citra. Basik banget sih kalian berdua. Mbak, ingat ya, jangan gangguin kita lagi. Awas ya, kamu urusan kita masih belum selesai. Cit, tolong kamu jujur. Kamu sebenarnya siapa? Maksud kamu? Nggak mungkin kamu ojol. Tujuan kamu, ya, jadi ojol apa? Nggak mungkin bawa Civic kayak gini kamu pinjem. Ini jelas punya kamu. Aku mohon, bentar. Aku mohon kamu jujur sebelum aku kecewa. Val, sorry ya sebelumnya. Aku kan mau jujur. Aku ngelakuin hal kayak gini, aku cuma buat nguji kamu. Aku cuma takut aja kamu orang berada, orang berduit. Aku takut kamu tuh sama kayak yang lain. Kan aku udah bilang tadi, nggak semua orang itu punya sifat kayak gitu. Kalau aku tetap pakai adab untuk deket sama orang. Jadi, tadi yang nagih utang sama kamu itu siapa?
Itu suruhan aku. Jadi itu anak buah kamu. Jadi kamu pemilik PTBM itu. Karena aku nggak asing sama orang itu. Kenapa ketawa? Iya, ya pasti kamu tahulah sama orang itu. Terus tujuan kamu apa? Iya. Jadi ojol kayak gitu. Oh, berarti kamu tadi yang ketemu sama dia itu di sekitar rumahku. Yang kita janjian, itu kamu mau nguji aku. Aku tadi udah pakai jaket ojol ke sana. Malah ketemu sama mantan kamu, nggak ketemu sama kamu. Mau kamu ojol, mau kamu tukang cuci piring, mau kamu apa? Kalau aku udah jatuh cinta sama kamu, itu nggak akan berubah. Paham nggak? Kayaknya sekarang aku nggak salah orang lagi. Val, kamu tahu nggak? Satu hal, kenapa aku ngelakuin hal kayak gini? Apa? Karena aku ada trauma yang dalam banget. Sampai aku takut mengenal sama laki-laki. Sama, aku juga. Kita kedepannya belajar untuk lebih baik dan belajar dari semua pengalaman. Wah, ini mau hujan. Berarti langit ini merestui hubungan kita berdua. Aku akan lamar kamu secepatnya. I love you. Terus pulangnya kita mau sendiri-sendiri? Udah mobil sendiri, siapa emang? Ya udah, anak buah kamu aja telepon. Itu kayaknya udah pulang. Ya udah deh. Ya udah, aku tunggu di kafe ya. Ngapain kayak gitu? Oke, Noval. Sayang. Oke, sayang. Bentar lagi di kafe aku akan kasih kejutan sama kamu. Apaan sih, nggak perlu ah.